yang berdiam di dalam materi tadi, nggak usah lama-lama diam di situ. Segera dia menyatu kembali dengan sang roh individual yang setelah meninggalkan tubuh itu, Mas Hendra. Dengan segera itu dia melanjutkan prosesnya. Kalau enggak, terpisahlah. Si kecerdasan roh terpisah dengan kecerdasan yang ada dalam sel-sel yang sudah menjadi jasad fisik itu. Jadi kalau udah dilebur, materinya hilang, udah si kecerdasan semesta balik sama dia untuk mengikuti proses berikutnya. Gitu. Ya mengalami peleburan energi, peleburan pengetahuan, dan seterusnya, Mas Hendra. Nah, itu yang saya ceritakan di buku Perjalanan ke Alam Kematian. Ya, teman-teman, kita masih bersama dengan guru kita, Bapak Wayan Mustika. Kita tanya jawab dengan beliau, ya. Jadi untuk teman-teman yang live di TikTok, silahkan bisa interaksi langsung dengan Pak Wayan Mustika. Jika ada pertanyaan seputar kehidupan, gitu ya, silahkan nanti akan saya sambungkan langsung dengan Pak Wayan. Pak Wayan, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya, Pak Wayan ini kan menulis sebuah buku tentang perjalanan ke alam kematian, gitu ya Pak Wayan ya. Jadi ini kan bagi saya merupakan sebuah buku misterius tentang kehidupan akhirat, gitu ya Pak Wayan ya. Rata-rata kan teman-teman itu menjadi pertanyaan yang sangat besar, gitu ya. Memahami akhirat itu kalau dalam perspektif Pak Wayan seperti apa sih? Yang pertama kan saya dibesarkan oleh agama, Mas. Agama Hindu. Tapi kan waktu kecil juga saya suka baca agama Islam, agama Kristen, Buddha. Berbagai hal tentang kehidupan dan kematian itu saya pelajarin dari sumber-sumber agama itu juga. Nah, seiring waktu saya kan bertumbuh menjadi seorang dokter. Yang juga tentu semakin menguatkan karakter saya yang sangat suka penjelasan-penjelasan ilmiah, Mas. Maka kemudian saya terkonek dengan buku-buku barat juga. Termasuk Journey of Soul, Many Life, Many Master, kemudian Search for Grace, gitu. Jadi di situ kemudian, atau mungkin Speak with Death, gitu. Di situ kemudian saya menemukan atau mencari benang merah di antara apa yang disampaikan oleh orang-orang masa lalu dengan pengamatan mereka. Mungkin mereka bisa masuk ke alam sana, atau dengan apa yang ditemukan oleh orang-orang Barat melalui studi kasusnya. Karena kalau orang Barat itu kan ketika melakukan studi kasus kan dia menyingkirkan faktor-faktor pengganggu. Misalnya apakah orang ini menyampaikan apa yang dia sampaikan itu berkaitan dengan latar belakang agama apa enggak, gitu. Kalau iya berarti itu berpengaruh. Nah, pasti dipilihnya adalah orang yang ateis atau orang yang agnostik, lalu dikombin dengan orang-orang yang beragama tertentu atau memiliki latar belakang spiritual tertentu. Nah, ternyata kebanyakan itu tidak berpengaruh, Mas Hendra. Yang mereka ceritakan malah sama. Yang diceritakan oleh pengalaman-pengalaman rohnya itu sama. Ketika mereka ada dalam kondisi roh. Nah, apapun latar belakangnya, yang mereka ceritakan mirip-mirip. Nah, itu kemudian saya temukan benang merahnya dengan apa yang diajarkan tentang surga, neraka oleh agama-agama. Cuman kemudian dengan pembelajaran itu saya jadi paham. Oh, jadi apa yang diajarkan tentang surga, neraka oleh kaum agama, pengajar-pengajar agama di masa lalu, ternyata adalah sesuatu yang harus dikupas secara simbolik. Jadi di sana vulgarnya, orang Barat vulgarnya, lugasnya di situ. Orang Timur itu membuat simbolik-simboliknya. Sanepan, simbolik yang kemudian perlu dicari esensinya, gitu ya. Bukan itu apa adanya di situ, enggak. Oh, jadi saya ngelihat
Maka ketika saya coba mengupas, ternyata sama Mas Hendra. Apa yang disampaikan di Bali, di sana, oh ini maksudnya gitu. Nah baru kemudian saya akan memiliki tambahan keyakinan, oh kayaknya ini benar nih. Benar karena apa? Setelah dikupas ada benang merahnya. Tapi jika belum dikupas, itu jadi nggak masuk akal. Contoh nih Mas Hendra. Ya. Agama di bagian yang terdalam di Bali, misalnya di Hindu diajarkan, roh itu tidak terluka oleh senjata. Atman itu tidak terluka senjata. Tidak terbakar oleh api, tidak basah oleh air gitu contohnya. Lalu digambarkanlah alam neraka di Bali nih Mas Hendra. Digambarkan alam neraka itu macam-macam. Ada yang misalnya suka minum. Misalnya suka minum, kemudian dia akan diikat tangannya di belakang, di batu, di depannya ada minuman yang dia sukai. Tapi dia nggak bisa mengambilnya. Apa iya roh masih bisa minum? Gitu. Tapi kemudian saya ngerti, oh maksudnya kayak gini. Ketika roh itu suka minum-minum gitu misalnya. Dan di alam sana dia nggak punya tubuh lagi, udah mengambil minuman. Atau kalau minum kan, ya namanya dia bukan tubuh materi lagi, kan nggak ada gunanya. Atau ada orang yang suka menyakiti orang, kemudian nanti rohnya akan diikat di batang pohon kayu, di mana batang pohon itu daun-daun dari pohon itu berbentuk pedang-pedang yang terus-menerus berjatuhan melukai si roh. Nah, satu sisi diajarkan roh tidak terluka oleh senjata. Dari situ saya paham, oh maksudnya bukan saya lupa namanya, letterlah kayak gitu. Ini bukan teks tapi konteks gitu. Kita harus membacanya secara konteks. Apa sih kontekstual pada saat menuliskan ini? Oh, ini maksudnya gitu. Sehingga akhirnya setelah saya ketemu benang merah itu, pada saat seseorang mempertanyakan kematian itulah terinspirasi untuk menulis buku Perjalanan ke Alam Kematian. Kenapa orang dibakar mayatnya? Oh, tujuan orang dibakar mayat supaya dengan hilangnya segera jasad fisik itu, sang roh tidak lagi melekat kepada tubuh fisiknya. Itu Mas Hendra. Karena sang roh, kita ini kan roh individual Mas Hendra. Dalam konteks itu, Atman itu ada di mana-mana, di dalam semesta kecil tubuhnya. Ada di mana-mana. Berarti di setiap sel tubuhnya dia ada sebagai kecerdasan. Nah, percaya nggak percaya Mas Hendra? Ini dunia kedokteran Mas Hendra. Orang mati itu nggak benar-benar mati. Maksud saya begini. Orang mati secara sel. Orang udah mati beneran ini. Udah mati nih beneran. Tubuhnya nggak benar-benar mati secara mati kayak benda mati, benda padat gitu. Enggak Mas Hendra. Sel-selnya masih bekerja Mas Hendra. Bekerja untuk menghancurkan dirinya. Ini ada penelitiannya ini. Dia tiba-tiba berubah, sel-sel itu berubah seperti sel-sel kanker Mas Hendra, untuk memakan. Jadi nggak selalu orang mati itu akan dikerubungi belatung, tidak kayak gitu. Gimana caranya kena belatung ketika begitu meninggal langsung dikubur misalnya, sementara nggak pernah diingapi lalat. Yang ngasih belatung siapa coba? Nah, kenapa bisa hancur kalau begitu? Ternyata sel-sel tubuhnya itu membentuk dirinya menjadi sel-sel kanker semacam itu. Untuk apa? Untuk memakan. Autofagosit namanya. Dimakan sehingga lebur. Nah, tulang nggak bisa memakan dirinya sehingga bertahan lama. Gitu. Nah, kalau mayat itu terkubur di dalam rawa-rawa misalnya, atau tempat-tempat tertentu yang menyebabkan dia awet. Jadi selnya nggak berkembang untuk menjadi sel kanker. Diam aja dia. Kayak seperti orang yang mendaki Gunung Everest dan mati di situ. Cuaca dingin menyebabkan dia awet, Mas Hendra. Nggak terjadi proses penghancuran diri sendiri. Nah, itu contoh bagaimana si kecerdasan itu masih berdiam di dalam sel untuk mengambil peran peleburan. Nah, kalau si kecerdasan itu, tubuh itu segera dihancurkan, si kecerdasan yang berdiam di dalam materi tadi, nggak usah lama-lama diam di situ. Segera dia menyatu kembali dengan sang roh individual yang setelah meninggalkan tubuh itu, Mas Hendra. Dengan segera itu dia melanjutkan prosesnya. Kalau enggak, terpisahlah. Si kecerdasan roh terpisah dengan kecerdasan yang ada dalam sel-sel yang sudah menjadi jasad fisik itu. Jadi kalau udah dilebur, materinya hilang, udah si kecerdasan semata balik sama dia untuk mengikuti proses berikutnya. Gitu. Ya, mengalami peleburan energi, peleburan pengetahuan, dan seterusnya, Mas Hendra. Nah, itu yang saya ceritakan di buku Perjalanan ke Alam Kematian. Jadi buku itu
memang macam-macam Mas Hendra. Sumbernya apa yang diajarkan agama, apa yang diajarkan melalui hasil penelitian Barat, dan satu sumber lagi kayaknya nggak layak saya sampaikan. Tapi itu terjadi ketika saya terkonek dengan sumber itu sendiri, gitu. Yang mungkin nggak perlulah disampaikan kenapa. Yang membuat saya yakin, gitu. Oke. Nah, di buku-buku misterius tentang kehidupan akhirat itu, Pak Wayan, kalau Pak Wayan resume gitu ya, kira-kira kan ketika kemudian orang mau mati itu kan menghembuskan nafas terakhir gitu. Nafas terakhirnya kan pasti juga di sini-sini saja gitu. Artinya ketika kemudian roh udah terpisah sama yang namanya jasad tadi gitu, mungkin nggak sih Pak, roh itu berada pada sebuah circle, misalnya, loh, ini kok tiba-tiba aku kesasar ke roh-rohnya para orang-orang yang mati, tapi bule-bule yang selama kehidupannya dia nggak pernah berkumpul sama mereka. Nah, kayak gitu bisa terjadi nggak? Atau tetap berada di circle-nya dia, di lingkungan keluarganya dia, atau gimana gitu? Ya, pertama tentu di circle keluarga, Mas Hendra. Di circle keluarga. Nah, karena kemana pikiran terakhir, kesanalah ingatan itu membawa perginya sang roh. Rata-rata kan orang mengingat keluarganya. Maka dia sering berada di lingkungan keluarganya. Selain di lingkungan tubuhnya, di lingkungan keluarganya. Nanti kalau dia sudah lepas dari itu, dia akan berkumpul dengan roh-roh yang sefrekuensi. Nggak ada istilah roh bule, roh gini. Roh itu kan sama. Jadi ada roh yang pergi lahirnya di tempat lain, di tempat bule misalnya. Sehingga dia pergi ke berbagai daerah untuk sebuah tujuan gitu. Misalnya contoh nih. Misalnya ada orang Bali nih. Ada orang Indonesia lah. Nikah sama bule. Sepanjang hidupnya dia kan pernah berinteraksi dengan orang luar negeri, tempat luar negeri. Walaupun kemudian dia matinya di Indonesia dan diupacara di Indonesia. Koneksi itu membuat dia terhubung kembali dengan dulu orang-orang bule yang dulu jadi teman-temannya di situ. Nah, roh itu keluar, bukan roh bule lagi, ketemu lagi. Gimana di sana? Ada percakapan antar roh. Masih bisa berpikir dong? Iya, tapi masih. Tetapi kesadaran berbeda. Tetapi tidak dengan bahasa atau suara gitu, enggak. Hanya transfer apa? Transfer pengetahuan. Tahu sama tahu gitu. Tahu sama tahu, pokoknya saling menatap itu cerita di buku itu. Menatap dengan mata yang tidak berbentuk mata. Sebuah lingkaran saja, dan ya seperti apa ya? Seperti transfer antar Bluetooth. HP dengan HP mentransfer ini ya. HP kan nggak ngomong sama HP. Tapi terjadi transfer file gitu. Kayak gitu. Sehingga ketahuan data apa yang tersimpan di HP ini atau ini, smart fuse atau apa namanya. Ya. Jadi sebenarnya kayak gitu sih Mas Hendra. Jadi bukan sesuatu yang aneh. Nah, dari buku-buku misteri tentang kehidupan akhirat yang Pak Wayan baca juga dapat referensi dari luar itu tadi gitu. Diungkap nggak sih Pak caranya mereka mendapatkan rezeki gitu? Mereka sebenarnya masih dapat rezeki apa enggak gitu? Mereka tuh sebenarnya makan apa gitu? Kira-kira seperti itu. Iya. Sang roh. Roh nggak makan apa-apa. Roh nggak makan apa? Nggak apa-apa. Kenapa? Tubuh itu kan butuh energi. Lagi-lagi energi adalah kemampuan melakukan usaha. Jadi kenapa tubuh perlu makan? Karena tubuh ini materi. Materi harus mendapatkan materi melalui transfer materi yang mengandung energi. Roh kan nggak butuh makan gitu ya. Nggak butuh makan. Tetapi kemudian kita sebagai anak-anak mempersembahkan. Iya, kita kan disuruh mempersembahkan makanan, bunga-bunga. Terus belum lagi kita katanya disuruh mengirimkan doa gitu. Itu gimana Pak? Kan yang kita kirim frekuensi energi cinta. Ya kan kita sama dengan begini. Dulu ketika kita pacaran waktu muda. Apakah bunga mawar yang kita kirim itu cinta? Bukan. Kan hanya mewakili perasaan cinta kita. Ekspresi. Kalau bunga mawar benar-benar mewakili cinta, nanti bunga mawarnya layu, cintanya layu gitu kan, enggak kayak gitu. Jadi ini ekspresi. Hadiah itu ekspresi, persembahan itu ekspresi. Bahwa ada perhatian, ketulusan di situ gitu. Dan dia bisa merasakan ya Pak? Oh iya. Makanya itu ya? Kalau persembahan kita hanya sekedar persembahan, nggak terasa apa-apa Mas Hendra. Yang terpenting itu nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Yang penting cinta kita
Itu yang terpenting. Kita nengok ke sana kan cuma nengok aja, sekedar lewat kan nggak seru juga. Bawa sesuatu. Sama kayak kita ketemu sama orang, kita bawa oleh-oleh. Apakah oleh-oleh pasti dimakan, dipakai? Belum tentu. Tapi, ini perhatiannya kepadaku. Gitu. Jadi hidup ini tentang frekuensi energi yang bisa dipadatkan menjadi bentuk materi apapun. Atau tidak, hanya pancaran saja. Saya pengen mendengar jawaban yang sama lagi. Ini mungkin sudah pernah saya tanyakan, Pak Wayan. Jadi pada saat kemudian kita menunjukkan rasa cinta bakti kita kepada orang tua yang sudah mati, lewat di kuburan lah, atau kemudian menyapa lewat perasaan, itu katanya kan bisa terhubung gitu, asal kemudian koneksi kita kuat gitu ya, intensi kita kuat gitu. Tapi ketika kemudian si ruh itu sudah kemudian mendapatkan wadah yang baru, Pak Wayan, gimana? Apa kita hanya sekedar imajinasi aja, seolah-olah kita datang ke kuburan gak ada gunanya, dia juga nggak tahu, itu gimana? Ini pernah ditanyakan juga di buku Journey of Soul itu. Si dokter Michael Newton nanya langsung kepada kliennya itu yang sudah masuk ke secara kesadaran masuk ke dimensi itu. Ditanyakan, bagaimana kalau kamu sudah lahir kembali dalam tubuh baru, tiba-tiba ada orang yang tidak tahu kamu sudah reinkarnasi, kamu ditanyain lagi. Terus jawabannya apa? Roh itu biasa-biasa aja. Roh itu mempunyai kemampuan membelah diri. Ada di sini dan ada di sana. Gitu. Contoh fakta, kesadaran itu bisa membelah diri. Mas Hendra ini hanya ngomong dengan saya di Hotel Anpaya. Tapi yang nonton itu seakan-akan saya ada di rumahnya masing-masing. Betul nggak? Iya, benar. Itu fakta bahwa apa? Dia bisa membelah diri. Kesadaran itu bisa ada di mana-mana, Mas Hendra. Walaupun secara fisik dia saya nggak ada di situ. Tapi energi suara saya, energi cahaya yang muncul di video sana kan ada di situ. Nggak harus lewat materi tok. Gitu. Itu contoh lain bahwa dunia ini dengan teknologi ini sudah membuat kita mudah mengerti apa yang terjadi di dunia makhluk energi seperti itu, Mas Hendra. Sederhana sebenarnya kayak gitu. Nah kemarin contoh Mas Hendra ya. Di acara kemarin itu saya ketemu orang yang sangat rindu pada bapaknya. Bapaknya itu tidak pernah hadir dalam mimpinya. Saya nggak tahu hubungan apa, atau mungkin saya nggak boleh ceritakan di sini hubungan apa dia dengan di masa lalu dengan bapaknya waktu dia masih hidup, sehingga dia nggak pernah dikunjungi sama bapaknya dalam mimpi. Dia ingin dikunjungi sama bapaknya dalam mimpi. Mungkin ada sebuah blocking mental atau sesuatu yang ingin dia beresin kalau dia berjumpa dalam mimpi. Ibunya, kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya semua dia kunjungi. Hanya dia aja nggak pernah dikunjungi. Tiba-tiba pada saat dia cerita begitu, saya tanya, memang Mbak ingin bertemu sama Bapak dalam mimpi? Iya, soalnya saya merasa sesuatu. Saya sakit seperti ini, jangan-jangan, ya itulah. Oke, kalau gitu, coba duduk. Tiba-tiba saya kepingin begitu, Mas. Coba duduk. Saya latihlah sebentar aja gitu. Saya latih sebentar aja. Nanti kalau terjadi seperti ini, silakan bicara. Nggak sampai 1 menit, Mas Hendra. Saya duduk memperbaiki diri, menjam gini, saya tanya nama bapaknya, almarhum gitu. Terus yang terjadi apa? Dia langsung nangis. Saya buka mata, dia udah nangis. Udah menunjukkan sesuatu. Dia bukan kesurupan, enggak. Nangis saja. Dia mengalami sesuatu yang mungkin susah saya ceritakan di sini. Nanti kalau begitu semua orang minta kayak gitu. Terus dia nangis gitu. Nangis, kemudian tiba-tiba secara rasa dia terhubung katanya setelah itu. Persis setelah dia mengalami mungkin 10 menitan dia menangis sesenggukan gitu. Merasakan koneksi apa gitu. Terus setelah selesai itu, dia bilang, saya baru bisa lega sekarang gitu. Dia nangis. Akhirnya, enakan mana Pak dikunjungi mimpi apa dikunjungi dalam kursi sadar gini. Enakan gini gitu dia. Akhirnya saya langsung gini ngomong, udah kalau dia memang hadir, bicara, ungkapkan, ekspresikan semua rasa bersalah, kebutuhan minta maaf, untuk berterima kasih silahkan gitu. Nah dia mungkin ungkapin dalam hati dengan dia sambil nangis. Terus saya suruh temannya untuk memberi sentuhan untuk megang supaya dia lebih tenang gitu. Enggak kayak kesurupan, enggak bukan. Saya enggak suka orang dibikin kesurupan, enggak. Saya cuma suruh dia nanti ada apa-apa rasain ya gitu. Terus kalau misalnya ada keluarga kita Pak, yang dia tuh sayang banget sama kita gitu ya. Bahkan
kan ibaratnya ketika kemudian terlahir kembali pun juga mungkin sebenarnya dia pengen bersama dengan kita gitu, jadi anak kita lagi gitu. Sementara kita sudah nggak punya anak lagi gitu. Tapi masih punya anak yang kecil gitu. Itu ada opsi nggak misalnya? Ada. Untuk dia masuk kayak Mas Hendra misalnya, punya anak cewek. Mungkin dia ingin datang ke rumah. Suatu ketika dia akan lahir sebagai anak cowok di tempat lain. Dan mungkin nikah sama anaknya Mas Hendra. Kita nggak tahu. Karena dia bisa jadi menantu. Jadi hati-hati. Jangan suka-suka marah-marahin menantu. Siapa tahu itu adalah keluarga kita yang nggak bisa lahir di rumah, dia lahir di tempat lain, pulang lagi ke rumah kita. Gitu. Hati-hati. Bisa jadi kayak gitu Mas Hendra. Gitu. Ya. Tapi untuk kemudian lahir kembali di anak yang sebenarnya dia sudah usia 3 tahun, 4 tahun tuh masih mungkin nggak Pak? Masih mungkin. Ya, apalagi kalau sudah pernah punya anak, kan nanti ada kemungkinan begitu. Kalau dia memang takdirnya begitu, aneh nih Mas Hendra. Saya pernah ketemu seorang dokter ini. Dokter itu istrinya hamil di luar kandungan, sehingga dipotong indung telur yang kiri. Indung telur yang kanan juga hamil luar kandungan berikutnya, dipotong lagi. Praktis setelah itu dia nggak mungkin hamil secara normal. Harus pakai bayi tabung gitu. Tapi pas dia ketemu dengan gurunya dari India, gitu, dokter ini, beliau sudah almarhum sekarang, ketemu dari gurunya dari India, dia ceritalah kondisi itu. Tapi si guru bilang begini, saya nggak ngerti apa yang kamu omongin karena saya bukan dokter. Kamu bisa menjelaskan karena kamu dokter, tapi saya nggak ngerti. Yang saya lihat, istrimu hamil 4 bulan lagi, gitu. Dan beneran hamil. Nah, itu yang buat dia kaget. Bagaimana cara proses pertemuannya? Kaget. Mungkin saja ya, mungkin kita nggak tahu kan. Mungkin saja walaupun terpotong indung telurnya, si sel telur bisa nggak tahu lewat rongga ini mungkin masuk di situ, kita nggak pernah tahu kan. Keajaiban aneh kayak gitu tuh kan. Tapi dari statement Pak Wayan tadi gitu, banyak teman-teman yang komen, jangan-jangan saya ini dulu anak dari mertua saya karena dia itu lebih sayang banget ketimbang anaknya sendiri gitu. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Iyalah, oke ya teman-teman. Jadi yang penasaran dengan buku-buku misterius tentang kehidupan akhirat yang ditulis oleh Pak Wayan tentang perjalanan ke alam kematian, silahkan nanti juga bisa didapatkan di Ngaji Roso. Ada dialog rahasia Pak Wayan ya. Ada saat semesta bicara, ada Tuhan segala agama, kan dapat tantra, rahasiamu rahasiaku. Dan juga ada Surya pun pernah tenggelam gitu ya. Silakan semuanya bisa didapatkan di Ngaji Roso ya. Baik, Pak Wayan terima kasih banyak ya sudah datang kembali di Ngaji Roso, memberikan sebuah wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, mudah-mudahan membawa manfaat, arti dan guna buat sahabat semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Wayan, matur suwun ya.